Bayangkan guys, kalau tadi Tijani Rendes itu, Indonesia ini lolos ke Piala Dunia, Iliano akan lawan Tijani, adik-beradik ini, Iliano Rendes, Tijani Rendes. Oh, ini seru banget kan? Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, sekarang ini guys saya ingin memfokuskan membahas terkait dengan persiapan timnas Indonesia melawan Bahrain, melawan China, Australia dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan persiapan timnas Indonesia ini untuk menyiapkan tim yang sukses di bagian lini depan yang dibutuhkan. Dan sekarang ini oleh Romeni dikabarkan sebelum Februari ini mungkin sudah mengambil sumpah WNI. Dan satu persatu grade A melalui Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong telah membukakan hati mereka untuk membela timnas Indonesia. Jadi Matsin kirim pesan bahasa Indonesia. Hilges beri kabar bahagia. Ini yang kita ingin sampaikan dan ini yang ingin saya reaksi pada hari ini. Ian Matsin antara salah satu pemain sepak bola yang termahal di Eropa. Kalau dia masuk pergi timnas Indonesia, ini antara yang paling mahal selepas mungkin Hilges dan juga mungkin Bang J yang sekarang ini telah melonjak dari segi nilai pasarnya itu. Oke, yuk guys, tanpa berbasa-basi kita semak dulu video ini. Mungkin kalian juga ingin ada perkembangan terbaru ya, dan kalau kalian juga ada info yang terkini terkait dengan siapa pemain yang mungkin akan mengambil sumpah WNI selain daripada Oli Romeni yang di bagian timnas senior di lini depan, kalian boleh komentar juga di kolom di bawah untuk kita mendapatkan info-info yang terkini. Oke, sekarang ini Ian Matsin, Oli Romeni ini confirm sudah akan mengambil sumpah WNI, tapi Ian Matsin ini mungkin ada sesuatu yang menggembirakan daripada beliau. Jadi guys, ayo kita simak dulu video ini. Perlawanan pertama timnas Indonesia melawan Australia di Australia guys. Tahun 2025 tentu akan jadi tahun yang krusial bagi timnas Indonesia, khususnya timnas senior yang sedang berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana 4 laga sisa benar-benar akan terasa seperti final di tiap matchnya. Dan jelas 3 dari 4 pertandingan, yakni melawan Australia, Bahrain serta China, apapun caranya harus bisa dimaksimalkan. Nah, semua juga paham kalau salah satu cara untuk membuat timnas jadi lebih kuat adalah melalui program naturalisasi. Nggak seperti Malaysia yang asal ngeklaim, Indonesia memang diketahui punya stok pemain keturunan yang melimpah plus datanya jelas. Dan melihat bagaimana progres timnas Indonesia yang semakin maju, pada akhirnya memang membuat para pemain grade A menjadi semakin yakin. Nggak cuman itu, mereka yang udah atau belum atau bahkan yang nggak bisa dinaturalisasi pun sejatinya memiliki rasa kebanggaan tersendiri ketika memiliki darah Indonesia. Betul. Bila sudah masuk ke timnas Indonesia, memang rasa semangat perjuangan itu begitu membara sekali. Kita boleh lihat ya guys, ini pemain-pemain seperti Bang J, Sandy Walsh, Siti Patinama, Nathan Jo, Justin Umno itu begitu semangat kalau dalam lapangan permainan. Nah, Rafael Struijk. Semesta memang punya cerita yang nggak bisa ditebak oleh umat manusia. Dan terkadang, sejarah kelam di masa lalu bisa kok menjadi hal yang positif di masa depan. Seperti hubungan Indonesia-Belanda, semua tahu sejarahnya kayak apa. Tapi di era sekarang, ternyata bisa loh mendatangkan hal positif, yang mana itu membuktikan Tuhan selalu punya rencana walaupun terkadang di awal terasa sangat menyakitkan. Dan dalam sepak bola, sekarang kita bisa melihat gimana efek positif kelam dari masa lalu tanpa sekalipun mengurangi respek serta rasa hormat kepada semua pahlawan yang telah memperjuangkan negeri ini. Ya meskipun ada historis yang kurang enak, namun para pemain keturunan Indonesia benar-benar merasa bangga dan cinta itu sama Indonesia, yang mana itu dibuktikan dengan segala pengorbanan yang mereka lakukan untuk menjadi WNI. Plus bisa terlihat juga dari cara mereka berjuang di atas lapangan.
Tapi Indonesia nih guys, kalau dia tidak kena sanksi dulu mungkin dia sudah lebih jauh ranking FIFA-nya daripada mungkin Vietnam daripada Thailand. Mungkin Indonesia lagi tinggi di bawah 100 ranking FIFA-nya. Sebab oleh karena Indonesia ini dikenakan sanksi waktu itu. Jadi ada berapa tahun dia tidak terlibat dalam peluang-peluang yang melibatkan FIFA dan ranking itu. Jadi semua pemain-pemain dulu juga walaupun masa itu belum ada lagi pemain-pemain diaspora, belum ada lagi pemain keturunan, tetapi mereka menunjukkan satu semangat juang yang tinggi. Sebab itu Indonesia ini adalah negara pejuang. Indonesia ini negara yang kuat semangatnya. Kalau dia maukan itu dicapai, dia akan usahakan untuk mencapai itu. Itulah Indonesia ini. Berjuang dengan Garuda di dada itu. Itulah sebabnya sekarang ini mana-mana pemain-pemain diaspora yang sudah membela timnas Indonesia, mengambil sumpah ini, nampakkan bagaimana perjuangan mereka di lapangan. Mereka bersungguh-sungguh sehingga sanggup membela timnas Indonesia ini, dan beberapa pemain lain juga sekarang ini sudah pun mulai coba untuk dapat sumpah WNI itu. WNI itu. Oke, kita lanjut guys. Yap, selain pemain-pemain yang ada saat ini, ada juga pemain keturunan yang tetap nggak lupa sama tanah leluhurnya meskipun sampai detik ini belum menjadi WNI. Seperti Ian Maatsen misalnya. Ini pemain Ian Maatsen ini guys. Dan PSSI diketahui masih berupaya mencari celah membuat Maatsen yakin. Namun di luar itu semua, Maatsen sendiri memang tahu serta mengerti kalau publik tanah air begitu menantikannya. Sehingga apapun yang terjadi, semua ternanti juga di Ian Maatsen. Melepaskan ikatan Indonesia di dalam dirinya. Ia juga cukup fasih kok berbicara bahasa Indonesia, yang mana itu pernah ia ucapkan ketika memberikan dukungan ke skuad Garuda di Piala Asia. Pun begitu dengan Tijani Renders, yang merasa sangat bangga memiliki darah keturunan Indonesia, kendati ia akhirnya membela timnas Belanda. Meskipun begitu, Tiji menyadari biar bagaimanapun Indonesia tetap menjadi bagian dari hidupnya dan bisa membentuk karakter pada sifatnya sehari-hari. Bahkan Virgil van Dijk, bek Liverpool yang satu ini juga mengaku nggak pernah melupakan darah Nusantaranya yang mengalir dalam dirinya. Dan bagi yang belum tahu, Tijani yang tadi Van Dijk ini emang punya garis keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Maluku dan menikah dengan pria asal Suriname. Bayangkan guys, kalau tadi Tijani Renders itu Indonesia ini lolos ke Piala Dunia, Iliano akan lawan Tijani, adik-beradik ini, Iliano Renders, Tijani Renders. Ini seru banget kan. Mudah-mudahan lah Indonesia, kita doakan 2025 ini akan ada kejutan besar, akan ada kejayaan besar dalam sepak bola Indonesia. Sementara itu melihat sikon yang ada, maka adalah hal yang wajar jika pemain-pemain keturunan bahkan yang berlabel grade A satu persatu mulai menyatakan keterbukaannya membela Indonesia. Yap, setelah sebelumnya udah ada nama-nama macam Jairo, Emil Audero, Daniel Klein, hingga Tristan Guyar. Kini nama-nama seperti Dean James ataupun Miliano Jonathan juga menyatakan keterbukaannya membela Indonesia. Bagus nih. Dan itu sejalan sih dengan apa yang pernah Sandy Walsh katakan, jika sekarang ini cukup banyak pemain keturunan yang menghubungi dirinya untuk menanyakan soal Indonesia dan tentang naturalisasi seperti apa dan bagaimana prosesnya. Menghubunginya. Ini Pascal Struijk nih. Ini pun mantap tuh ini. Di sisi lain ada kabar yang cukup membahagiakan fans FC Twente, di mana Michael Kors menyatakan kalau dia nggak akan pergi dari Twente di bursa transfer Januari ini. Sebelumnya Mace emang sempat dikaitkan dengan 3 tim, yakni Bologna, Sevilla, dan PSV. Akan tetapi, dikutip dari twenteinsight.nl, Michael Kors menyatakan bahwa ia senang bisa dilatih oleh Joseph Osting di FC Twente, dan ia cukup senang dan sangat menikmati karirnya di Twente. Terlebih, Mace juga membantu para pemain muda di klub untuk bisa berkembang menjadi pesepak bola yang baik atau pribadi yang lebih baik. Keuntungan terbesar dari pelatih ini adalah dia memberitahu semua orang tentang hal itu dan tidak bertele-tele. Dia jujur, di saat senang dan susah, dia selalu membuat Anda tahu di mana posisi Anda sebagai pemain dan sebagai pribadi. Apa yang berjalan dengan baik, apa yang masih perlu Anda perbaiki. Ikatan kepercayaan itu adalah landasan kerja sama yang baik. Saya tahu ada beberapa hal yang terjadi, tapi sekarang saya ingin tetap fokus pada FC Twente. Di sini, saya bersenang-senang dan saya punya kepentingan kepada pemain muda lainnya. Saya ingin membantu mereka menjadi lebih baik.
sebagai pesepak bola atau sebagai pribadi. Ucap pemain berjuluk El Nyengir tersebut. Yap, musim ini sendiri memang Misilkers jadi salah satu komoditi panas di bursa transfer. Dan meskipun absen di beberapa laga terakhir lantaran cedera, Meis tetap masuk ke Best 11 paruh musim pertama Eredivisie musim 2024-2025. Nah, kendati menyatakan bertahan, gak sedikit juga yang berasumsi kalau Meis akan pergi di akhir musim bukan Januari ini. Karena ia ingin membantu Twente, paling enggak bersaing mendapatkan tiket ke Liga Champions musim depan. Antara nilai pasar yang tertinggi ini Misilkers nih juga guys. Menjadi rebutan klub-klub di Eropa juga ini. Yap, terlepas dari apapun, kita memang harus bangga dan bersyukur. Sekarang, pemain-pemain terbaik yang tersebar di Eropa atau belahan dunia manapun ingin sekali pulang dan membela timnas Indonesia. Namun jangan lupa juga, kalau pembinaan serta kualitas liga juga harus terus ditingkatkan. Jangan sampai timnasnya udah bagus, tapi liganya hadeh, ya gitulah. Dimana tim-tim di Liga 1 beneran sulit banget bersaing. Bahkan untuk sekedar AFC Cup, yang ibarat kata kompetisi kedua di bawah ASEAN Champions League. Ya sejalan lah, timnasnya bagus, liganya bagus, pembinaannya bagus. Dan mudah-mudahan kerjasama antara PSSI dengan federasi dari negara-negara maju bisa membawa dampak positif. Ya pokoknya Mimin percaya kalau PSSI dipimpin sama orang yang benar, pasti hasilnya bagus kok. Tapi kalau yang mimpin dedengkot itu lagi, ya udah sampai lebaran kucing sekalipun bakal gitu-gitu aja. So dalam hal ini tugas kita sebagai fans untuk mengawal segala hal yang udah positif terbentuk. Kalau ada pihak-pihak yang tampak ingin memecah belah atau apapun, ya udah sikat kan gitu. Jangan kasih ruang, jangan kasih sedikit pun celah. Karena pada dasarnya, ya antek-antek dari Mr. X itulah yang selama ini jadi biang masalah di sepak bola Indonesia. So sekali lagi, tetap semangat dan doakan selalu kemajuan sepak bola Indonesia. Oke, semangat kita guys. Garuda. Oke guys, kemajuan yang dicapai oleh timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir ini tidak boleh disangkal lagi. Dia melobi pemain-pemain yang bergrade A, yang punya nilai-nilai pasar yang tinggi dan menjadi rebutan sebenarnya di klub-klub Eropa. Jadi, timnas Indonesia nih kalau melihat kepada semua pemainnya yang ada sekarang ini, tidak mustahil Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Itu yang sebenarnya ditargetkan oleh Bapak Erick Thohir. Sebab itu Bapak Erick Thohir ini dia sanggup untuk melobi pemain-pemain yang ada darah keturunan Indonesia untuk membela timnas Indonesia. Jadi hanya tinggal baki 4 laga lagi yang perlu dituntaskan oleh Indonesia. Melawan Australia, main di Australia. Kemudian ini pada Maret ini ya. Kemudian main lawan Bahrain, lawan China pada Maret ini, 25 Maret juga di GBK. Nah ini dekat-dekat sudah Idul Fitri ini guys. Hanya tinggal berapa 5-6 hari lagi untuk Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan ada sinar Idul Fitri nanti. Nah, kita sambutlah dengan kemenangan Indonesia lawan China nanti. Kemudian akan melawan Bahrain pada Juni di GBK dan lawan Jepang, bermain di Jepang. Jadi peluang Indonesia ini cukup besar. Kalau menang lawan Bahrain, menang lawan China, kemudian dengan Australia dapat 1 poin, sudah cukup sebenarnya membawa Indonesia ke babak yang seterusnya. Jadi apapun yang berlaku di luar, kita doakan semoga timnas Indonesia ini akan mendapat pemain-pemain baru. Jadi kita tetap fokus apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir dan Sinteyong ini dengan kita ketepikan apa-apa juga kritikan yang dilontarkan kepada STY. Yang pentingnya sekarang Indonesia sudah jauh levelnya. Memang perlu step by step pembinaan daripada liga, pembinaan di bibit-bibit muda. Itu kita nampak sudah berlaku, sudah berkembang di bawah kepemimpinan Sinteyong dengan membawa pemain U22 ya di Piala AFF baru-baru ini, walaupun tidak sampai ke semifinal. Tetapi sebenarnya pengalaman yang didapat oleh bibit muda ini cukup besar untuk mereka memenuhi minit bermainnya itu, dan mereka punya keyakinan yang baru. Pengalaman itulah yang akan menjadi benteng pelapis penerus kepada timnas senior nanti. Didedahkan di awal usia mereka itu yang
keinginan sebenarnya Sinteyong ingin melihat generasi baru di Indonesia ini biar dia seiring di kelompok umurnya dengan timnas seniornya. Jadi Indonesia mulai dicontohi, mulai ditiru, dan pemain-pemain baru diaspora ini juga mulai mendekati timnas Indonesia. Macam Cindy Walsh tadilah dihubungi banyak pemain keturunan Indonesia menyatakan keinginan mereka untuk bermain. Dan Ian Matsin ini kalau dapat main dengan timnas Indonesia cukup bagus guys, cukup bagus. Ini antara pemain yang dia punya nilai pasar yang tinggi dan dia punya cara permainan yang sangat baik. Dia gabung dengan Oli Romain ini. Kita nantikan guys. Mudah-mudahan kita doakan semoga Indonesia dalam persiapannya hanya tinggal beberapa bulan ini akan mendapat yang tim yang paling bagus lah, chemistry yang baik, dan mereka dapat mengalahkan China dan Bahrain di GBK nanti. Insyaallah kita doakan sama-sama guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri guys. Kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like channel, dan komen sekiranya kalian suka dengan saya punya reaksi. Kepada yang selalu berkomentar guys, terima kasih banyak-banyak. Saya selalu membaca komentar kalian yang memberikan info-info yang terkini dan juga pendapat pribadi yang baik, yang positif. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.